Heboh, Presiden Joko Widodo buka lagi keran ekspor tambang pasir laut Indonesia setelah 20 tahun dilarang karena dinilai merusak lingkungan. Aturan ini pun menuai banyak kecaman terutama dari para aktivis lingkungan. Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga turut ambil bicara. Di video kali ini, kita akan membahas dampak buruk dan jangka panjang pada lingkungan jika proyek eksploitasi alam ini terus dilanjutkan. Hai, selamat datang di Teman Sains. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Presiden Joko Widodo membuka keran ekspor tambang pasir laut. Padahal aktivitas ini sudah dihentikan sejak 20 tahun lalu di masa Presiden Megawati Soekarno Putri dengan alasan dinilai merusak lingkungan. Pada era sebelumnya, ekspor pasir laut dihentikan melalui keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 117 tahun 2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Keputusan tersebut mengatakan bahwa aturan ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau saat itu. Tidak hanya pada tahun 2003, ternyata pada tahun 2007 aturan yang hampir mirip kembali dikeluarkan yang diakibatkan oleh makin maraknya tambang pasir ilegal. Aturan ini ditetapkan pada 22 Januari 2007 oleh Menteri Perdagangan RI Marie LK Pangestu pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan pada tahun 2023 ini, tiba-tiba pemerintah pusat membuka kembali ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Aturan tersebut memuat rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan termasuk ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut. Menanggapi aturan tersebut, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meminta pemerintah membatalkan putusan tersebut. Ia menilai kerugian lingkungan yang diderita Indonesia akan jauh lebih besar dibanding keuntungan ekonomi yang didapatkan. Contohnya ketika beberapa pulau kecil di Kepulauan Riau benar-benar tenggelam karena maraknya penambangan pasir laut sejak tahun 1976 hingga 2002. Saat itu, pasir dari dasar laut dikeruk untuk mereklamasi Singapura. Tak tanggung-tanggung, volume ekspor pasir ke Singapura sekitar 250 juta meter kubik per tahun. Pengurukan pasir secara besar-besaran ini juga hampir membuat Pulau Nipa di Batam tenggelam karena abrasi. Padahal pulau tersebut menjadi salah satu tolak ukur perbatasan Indonesia dengan Singapura. Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut yang berlangsung tidak terkendali telah terbukti menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Penambangan pasir laut juga bisa mengakibatkan perairan laut menjadi keruh, sehingga ikan-ikan di sana akan bermigrasi atau pergi. Dan nelayan juga akan terdampak dengan mengalami penurunan hasil tangkapan. Padahal Presiden Joko Widodo sering mengatakan di forum-forum internasional bahwa Indonesia punya komitmen untuk menciptakan laut yang sehat dengan terus memperluas wilayah konservasi. Namun kebijakan yang dikeluarkan seperti soal tambang pasir laut ini membuktikan komitmen pemerintah menjaga lingkungan laut yang sehat hanya retorika di atas mimbar. Meski pertambangan pasir laut ini kadang-kadang dapat memberikan dampak positif berupa pembukaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain Indonesia akan kehilangan ekosistem bawah laut yang sehat dan kita akan kehilangan pulau-pulau kecil yang indah pula. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.